Ketika Liang Yang mendengar nama Zhang Yi, dia tidak marah, melainkan hanya tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Aku ini perempuan, Tuan Hundun, Anda memang suka bercanda." Zhang Yi tidak menyangka bahwa Liang Yang ikut datang bersama 36 Dewa Langit kali ini, padahal dia bukan anggota dari kelompok tersebut, dan tidak diketahui apa tujuan sebenarnya dari keikutsertaannya. Tapi Zhang Yi berpikir bahwa Sheng Jing tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Zhang Yi mengusap hidungnya dan secara naluriah menjaga jarak dari Liang Yang. Bukan karena dia mendiskriminasi orang lain, tapi dia hanya merasa bahwa dirinya ini lelaki yang romantis dan tampan, dan akan merepotkan jika pihak lain sampai jatuh hati padanya. Lagi pula, dia tidak memiliki minat seperti itu, dan jika sampai memancing perhatian, bisa menimbulkan banyak masalah. Zhang Yi tidak tahu harus membicarakan apa dengan orang seperti ini. Meskipun dia memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan pria dan wanita, tapi untuk manusia yang berada di antara keduanya, dia sama sekali belum punya pengalaman. Liang Yang tampaknya memahami kebingungan Zhang Yi, jadi dia mengambil inisiatif dan berkata, "Tuan Hundun, ini kesempatan langka aku bisa datang ke kota Tianhai. Bisakah kau izinkan aku bertemu dengan Tian Peng?" Dia mengedipkan mata ke arah Zhang Yi, bahkan menggunakan nama sandi untuk menyebut si gendut Shu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu teringat pada pria yang terus mengatakan ingin melupakan cinta, dan berkata, "Tentu saja, ini masalah pribadi kalian berdua. Aku tidak akan ikut campur. Kalau kau mau mencarinya, cari saja. Kalau kau teman si gendut Shu, berarti kau juga teman kami." Di depan orang luar, Zhang Yi memberi cukup muka pada si gendut Shu. Liang Yang tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih banyak." Liang Yang pun pergi dengan santai, dan Zhang Yi kembali memusatkan perhatiannya pada Daisheng, mencatat setiap titik koordinat spasial yang ia ukir di kota Tianhai. Ia tidak percaya bahwa begitu banyak titik koordinat ruang hanya disiapkan untuk perang yang akan datang. Namun, dengan niat baik, ia tetap meluangkan waktu untuk menelepon si gendut Shu. "Halo gendut, mantan kekasihmu datang." Si gendut Shu yang sedang menikmati keripik kentang bersama Totoro dan katak di rumahnya, langsung terdiam saat mendengar kata-kata itu. "Mantan kekasih apa?" "Itu si kakak laki-laki dari Sheng Jing." Zhang Yi tersenyum dan menekankan bagian pentingnya. Wajah si gendut Shu langsung berubah, dan sekujur tubuhnya jatuh ke lantai dengan bunyi dok yang keras. "Aduh, kenapa dia datang, bos? Aku harus gimana?" Zhang Yi di ujung telepon lainnya mengangkat bahu. "Mana aku tahu harus bagaimana? Itu masalah pribadi kamu. Jangan bawa-bawa ke urusan kerja kolektif di tempat perlindungan kita. Urus sendiri. Tapi aku belum siap secara mental." Si gendut Shu nyaris menangis. Zhang Yi tampak sedikit kesal. "Bego, kenapa kamu pengecut banget? Kalau mau sama dia, ya bareng. Kalau enggak, ya putus. Mau ngapain ragu-ragu? Tapi dia itu cantik dan sangat baik padaku. Seumur hidupku belum pernah ketemu perempuan seperti dia. Aku nggak tega ninggalin dia." Zhang Yi menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau gitu, ya jalani saja." Si gendut Shu nyaris menangis. "Tapi dia kekurangan satu bagian penting." "Kalau itu, aku tidak bisa bantu. Pokoknya urus sendiri." Zhang Yi benar-benar tidak tahu harus bagaimana dengan orang ini. Ragu-ragu, serba mau. Tapi hal sebagus itu tidak akan terjadi di dunia nyata. Saat Zhang Yi hendak menutup panggilan, suara lirih si gendut Shu kembali terdengar. "Bos, kalau aku ketemu dia dan dia memaksaku, siapa yang harus di atas nanti?" Plak, Zhang Yi langsung menutup telepon. Hampir saja dia meremukan komunikatornya karena saking tidak bisa berkata-kata menghadapi si gendut itu. Bagaimana mungkin dia tahu tentang urusan perasaan? Seorang pria sehebat dirinya selalu menaklukkan hati wanita dengan pesonanya yang luar biasa. Mana mungkin dia terlalu banyak mikir? Seorang pria Sigma sejati tidak pernah terjebak dalam perangkap wanita. Begitu juga dengan pria yang mirip wanita. Pelabuhan Neon, pangkalan armada Laut Columbia. Setelah dibombardir oleh pasukan lembah kabut, seluruh pelabuhan pada dasarnya berada dalam keadaan hancur.
Sebagian besar kapal perang dihancurkan, dan prajurit elit mengalami kerugian besar. Monster laut raksasa menyebabkan gelombang besar yang langsung menghantam pelabuhan, dan bangunan-bangunan di pesisir juga mengalami kerusakan parah. Komandan armada, Jenderal Douglas, telah dipindahkan ke area yang aman, mengendalikan semuanya dari jarak jauh, dan memerintahkan para insinyur untuk memperbaiki semua secepat mungkin. Melihat pangkalan angkatan laut yang porak-poranda, pria terkuat di armada laut, penguasa lautan Cardiles, menunjukkan sorot mata suram. Dia duduk di atas meriam utama dari kapal perang yang telah ditinggalkan. Kedua tangan bersedekap menopang dagu, dan di satu tangan ia menggenggam bra rendah hitam. Itu adalah hadiah dari kekasihnya di militer, Marilyn. Namun dalam perang kali ini, baik Marilyn maupun suaminya tewas dalam pertempuran. Cardil sangat menyukai Marilyn. Ia pernah membual kepadanya bahwa dengan perlindungannya, seluruh pangkalan angkatan laut akan menjadi benteng terkuat dan paling stabil di dunia. Kehidupan di sini akan sangat aman, dan tak seorang pun bisa menyakitinya. Tapi sekarang, Marilyn telah menjadi mayat yang dingin. Ada jejak kesedihan di hati Cardiles, tapi yang lebih besar adalah kemarahan karena merasa dihina. Dasar bajingan dari dunia bawah tanah. Cardiles mengumpat dengan ganas di bawah napasnya. Tak jauh dari sana Canelo, mengenakan baju zirah hitam tanpa helm, berjalan ke arahnya dengan senapan sniper hitam di punggungnya. Cardiles, kenapa kamu masih di sini? Jenderal Douglas memerintahkan kita untuk pergi ke pos komando, sementara demi melindungi keselamatan jajaran tinggi angkatan laut. Cardiles mendongak dan melirik Canelo, menyeringai. Kau mau kabur, meninggalkan semua yang telah kita bangun dengan susah payah di sini. Dia menunjuk ke arah pelabuhan dan berkata, pangkalan angkatan laut ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Apa kita akan menyerah hanya karena kemunculan bajingan dari bawah tanah itu? Kita akan menyerahkan pangkalan laut paling kuat dalam sejarah Columbia begitu saja. Canelo menggertakkan giginya dan mengikuti arah tangan Cardiles menatap pangkalan yang hancur. Setelah disapu air laut, akan sangat sulit untuk membangun kembali tempat ini dalam waktu singkat. Kita tidak punya pilihan. Musuh benar-benar terlalu kuat. Tapi untungnya kita masih punya pangkalan cadangan. Dasar bajingan. Suatu saat, kita akan membantai mereka semua. Cardiles berkata sambil menggertakkan gigi. Akan tiba waktunya. Canelo menjawab tenang. Dia batuk, lalu menambahkan dengan suara rendah. Mungkin saja. Jika saat itu benar-benar tiba, orang yang akan pergi ke medan perang mungkin adalah dirinya sendiri, Yasin Canelo, bukan Cardiles. Sebagai talenta paling dihormati di Angkatan Laut, Canelo memiliki kemungkinan masa depan yang tak terbatas. Namun Cardiles, yang potensinya telah diperas habis oleh obat-obatan dan berbagai produk teknologi, kini masa depan dan usianya telah tertekan habis-habisan. Jika bukan karena campur tangan Profesor Da Vinci, tubuhnya mungkin hanya akan bertahan selama 7 tahun lagi. Ketika dua orang sedang mengobrol di atas kapal perang yang setengah terbengkalai ini, mereka tiba-tiba mendengar suara air laut yang bergelora. Suara siulan rendah itu terdengar seperti raungan monster laut dalam, perlahan mendekat dari permukaan laut yang luas, dan suara itu semakin lama semakin keras. Keduanya menoleh ke arah laut pada saat yang sama, hanya untuk melihat air yang tiba-tiba terbelah ke kedua sisi, dengan cara yang aneh, seolah-olah ada monster raksasa yang muncul dari dalam laut. Semua prajurit di tepi pantai menghentikan pekerjaan mereka, mengangkat senjata mereka dengan wajah tegang, dan mengarahkannya ke laut. Cardiles dan Canero menyimpan senyum dari wajah mereka, dan menatap ke depan dengan mata serius. Lalu mereka melihat cahaya di udara berputar, dan kemudian busur baja raksasa tiba-tiba muncul dari udara transparan, melaju ke arah pelabuhan, dan langsung menembus lapisan es yang tipis. Hom! Suara peluit raksasa itu menggema di sepanjang garis pantai. Busur baja kapal yang sangat besar itu berlabuh di pelabuhan seperti sebuah pulau, dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan muncul. Ternyata, itu adalah kapal yang sangat besar dan aneh. Kapal itu bahkan lebih dari 3 kali lipat ukuran kapal perang manapun yang sedang bertugas di armada lautan Columbia.
Ukurannya sebanding dengan kapal induk kelas Nimitz. Namun dibandingkan dengan kapal induk, seluruh tubuh kapal ini dibungkus dengan lapisan baja tebal dan terlihat lebih mirip kapal selam raksasa daripada kapal perang. Sebuah kapal selam terbesar yang belum pernah ada sebelumnya, Nautilus. Canero berbisik. Tentu saja mereka mengenal kapal selam ini karena ini adalah senjata rahasia Angkatan Laut Kolombia. Menjelang akhir dunia, Pusat Astronomi Kolombia menyadari bahwa bencana akan datang. Jadi, di antara banyak rencana alternatif, mereka memilih untuk tenggelam ke laut untuk menghadapi zaman es baru. Prototip Nautilus adalah basis bertahan hidup di lautan. Namun setelah dunia berakhir dan mengalami berbagai perubahan kompleks, kelahiran para mutan menyebabkan produktivitas meningkat secara signifikan. Sekarang, Nautilus telah diubah menjadi kapal selam tempur super. Inilah kartu truf Angkatan Laut Kolombia dan sekarang telah dikirim ke Pelabuhan Neon. Kedatangan Nautilus menarik perhatian Angkatan Laut. Keberadaannya adalah rahasia dan tidak semua orang mengetahuinya. Namun, kapal selam super seperti ini yang sebanding dengan kapal induk adalah pemandangan pertama kali bagi kebanyakan orang, sehingga garis pantai kini dipenuhi kerumunan. Syak! Pintu depan kapal selam tiba-tiba terbuka, dan satu regu tentara bersenjata lengkap muncul di hadapan Angkatan Laut. Meskipun para prajurit armada lautan sudah merupakan petarung terbaik di Kolombia, mereka tetap merasakan tekanan yang kuat saat menghadapi kelompok tentara di depan mereka. Jumlah mereka hanya sekitar 100 orang. Semuanya dibungkus rapat dalam seragam tempur gelap, tanpa ada sedikit pun kulit yang terlihat, bahkan mengenakan helm taktis hitam di kepala mereka. Di tangan mereka, terdapat senjata api standar berwarna hitam yang dirancang khusus untuk melawan mutan, dengan pistol hitam di pinggang, granat tergantung di dada, pisau pelaut tajam terselip di paha, dan setiap kantong di tubuh mereka, besar maupun kecil, penuh dengan perlengkapan tempur yang dibutuhkan. Inilah salah satu pasukan khusus terkuat Kolombia, Komando Serigala Laut. Saat Angkatan Laut dari Armada Lautan menghadapi mereka, tatapan ingin mundur muncul secara naluriah di mata mereka. Pasukan khusus Komando Serigala Laut adalah prajurit di antara para prajurit. Setelah dunia berakhir, mereka menjadi yang terbaik di antara para mutan. Setiap anggota Komando Serigala Laut memiliki kekuatan untuk mengalahkan 1.000 orang. Tanpa memperhitungkan senjata khusus, 100 orang ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah pangkalan militer besar. Cardils dan Canero hanya melirik mereka, lalu menatap ke arah belakang mereka. Orang itu, Newton, selalu suka membuat drama saat muncul. Menyebalkan sekali. Cartiles mendekat ke telinga Canero dan berkata, "Yang paling aku benci adalah ekspresi wajahnya yang dingin seperti batu. Rasanya ingin kutampar mukanya." Sebelum kata-katanya selesai, Komando Serigala Laut membelah diri di tengah dan berbaris rapi untuk memberi jalan. Dari dalam kabin Nautilus, sepasang sepatu tempur hitam menginjak lantai logam dan berjalan menuju Cardiles dan lainnya. Dia adalah pria tinggi kurus, mengenakan pakaian tempur hitam khusus dan sepasang kacamata taktis khusus berwarna kehijauan. Wajahnya panjang dan kurus, tampak pucat seperti orang sakit, dan tinggi badannya yang hampir 2 meter memberi kesan tekanan alami bagi orang lain. Di tangan kanannya, dia membawa sebuah pistol tangan besar yang bentuknya aneh. Pistol itu tebal dan panjangnya lebih dari setengah tinggi tubuhnya. Terdapat pola seperti pipa berbelit di bagian larasnya. Bagian tengahnya tembus pandang, sedangkan kedua ujungnya berwarna hitam gelap. Saat pria itu berjalan, pistol itu seolah memiliki kehidupan, bergerak dengan ritme lembut. Inilah bala bantuan dari Kolombia, anggota Perhimpunan Ilmu Alam, dengan nama Sandy Newton. Newton turun dari Nautilus dan Komando Serigala Laut di belakangnya mengikuti dengan rapi. Seperti sekumpulan mesin tanpa emosi. Setelah Newton menginjak tanah, ia mendongak menatap pangkalan Angkatan Laut yang sudah rusak dengan ekspresi datar, lalu mengangkat tangan dan menyentuh kacamatanya. Situasinya lebih buruk dari yang kami perkirakan. Cardiles menatapnya. Musuh yang kami hadapi memang sangat kuat. Meski aku bisa menghentikan pemimpinnya, aku tetap tidak bisa mencegah mereka menghancurkan pangkalan pelabuhan. Newton berkata dengan dingin,
kami telah menghitung kekuatan peradaban bawah tanah di Qingdao dalam pertempuran ini. Mengingat ketidakmampuan makhluk bawah tanah untuk beradaptasi dengan dunia permukaan, mereka hanya bisa melakukan aksi militer dalam waktu yang singkat. Tapi meskipun begitu, kekuatan yang mereka tunjukkan sudah cukup untuk melawan negara besar manapun di planet ini. Target utama mereka kali ini adalah negara Huaxu, bukan kalian. Kalau tidak, armada lautan sudah tidak ada lagi. Katiles menatap Newton dan bertanya dengan suara dalam, "Apa maksudmu? Apakah Franklin berniat meninggalkan armada lautan?" Bukan meninggalkan, tapi sebelum kita memahami kekuatan peradaban bawah tanah Qingdao, tidak ada gunanya membangun kembali pangkalan angkatan laut secara tergesa-gesa di wilayah sekitar. Newton menatap Katiles dan berkata dingin, "Keputusan Franklin adalah bahwa armada lautan tidak akan ikut serta dalam perang melawan peradaban bawah tanah di pertempuran berikutnya. Kalian sebaiknya pindah ke wilayah pedalaman Neon dan bersembunyi." Katiles menggernyit dan berkata marah, "Apa kalian menyuruh kami menjadi pengecut? Aku sama sekali tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Apa yang mereka lakukan pada kami akan kubalas 2 kali lipat." Canero juga mengungkapkan pendapatnya. Jika kita memilih untuk berdiam diri, kita akan sepenuhnya kehilangan suara di wilayah Oseania dan pengaruh kita di seluruh kawasan Asia Tenggara. Apakah Franklin benar-benar akan mengambil keputusan seperti itu? Newton berkata, "Jangan khawatir soal itu, karena saat ini medan perang utama masih berada di negara Huaxu. Selama kalian tetap diam, perang selanjutnya pun masih akan berlangsung di negara Huaxu." Canero tiba-tiba menyadari sesuatu. "Jadi, maksudmu kami tidak melakukan apa-apa begitu?" "Tidak, itu bukan pilihan terbaik." Newton berkata, "Meskipun bagi kita, hasil terbaik adalah ketika negara Huaxu mengalahkan peradaban bawah tanah Qingdao. Dengan begitu, kita bisa menghapus ancaman dari peradaban bawah tanah Qingdao terhadap dominasi laut kita, sekaligus melemahkan kekuatan negara Huaxu dan menjadikan Columbia sebagai penguasa tunggal di planet ini. Tapi, melakukan itu mengandung risiko besar. Begitu negara Huaxu kalah, kita yang berada di pihak manusia akan menjadi sasaran utama saat peradaban bawah tanah menyerang. Dan kita juga akan kehilangan sekutu terbaik kita. Selain itu, jika negara Huaxu menang hanya dengan kekuatan mereka sendiri, mereka juga akan meraih hasil luar biasa dalam perang ini. Bisa saja mereka melampaui Columbia dalam hal kekuatan. Katiles mengerutkan kening saat mendengar ini. Yang ini tidak bisa, yang itu juga tidak bisa. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Newton menjawab singkat, "Kita tidak bisa kehilangan negara Huaxu, tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka menjadi terlalu kuat. Menjaga keseimbangan adalah hasil terbaik bagi kita. Jadi, dalam pertempuran ini, aku akan memimpin pasukan Komando Serigala Laut untuk bertarung. Dan kalian juga harus ikut bergabung dalam perang ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa meningkatkan kemungkinan kemenangan manusia atas peradaban bawah tanah, tapi juga mencegah negara Huaxu menikmati hasil kemenangan sendirian." Canero memahami maksud Newton. Dengan kata lain, kita akan ikut dalam perang melawan peradaban bawah tanah Qingdao dan pergi ke negara Huaxu untuk ambil bagian dalam perang, bukan? Newton mengangguk. "Tepat sekali, itu maksudku." Meskipun di lautan selama ini, lawan terbesar armada Columbia adalah wilayah Laut Cina Timur dari negara Huaxu. Namun saat ini, mereka memiliki musuh bersama yang harus dihadapi, sehingga mereka memilih untuk bersatu. Seorang mantan presiden Columbia pernah berkata, "Seluruh umat manusia mungkin membutuhkan ancaman eksternal universal untuk menyadarkan kita akan ikatan yang kita miliki bersama." Ketika menghadapi ancaman dari peradaban tingkat lanjut lainnya, perbedaan yang disebut-sebut sebagai perbedaan dunia itu akan segera lenyap. Perebutan kekuasaan antara Columbia dan negara Huaxu adalah perebutan kepentingan. Namun saat menghadapi ras asing, itu berubah menjadi perang hidup dan mati. Perang sampai titik darah penghabisan. Siapapun yang tidak bodoh pasti tahu ancaman mana yang lebih besar. Zhang Yi
bersama 36 makhluk surgawi melakukan perjalanan melintasi seluruh negara Huaxu dalam 1 hari dan menetapkan koordinat ruang di berbagai tempat penting. Pemberhentian terakhir adalah kota Tianhai. Karena ini adalah rumah mereka, tentu saja mereka harus menyambut tamu dengan baik. Namun, Zhang Yi tidak mengundang mereka ke tempat perlindungannya. Bagaimanapun, dia belum sepenuhnya mempercayai wilayah Shengjing saat ini. Jadi, dia hanya membiarkan mereka pergi ke pangkalan Chaoyu dan menyerahkan tanggung jawab penyambutan kepada Lu Dahai. Namun, Li Yangyang berbeda. Dengan anggukan dari Zhang Yi, dia keluar dari tempat perlindungan dengan penuh percaya diri. Saat itu, suasana di dalam tempat perlindungan masih hangat dan damai. Apapun yang terjadi di luar, rumah Zhang Yi selalu terlihat bahagia, seolah angin dan badai dari luar tidak bisa menembus ke dalam. Setelah mengetahui bahwa Li Yangyang akan datang, Fatishu mondar-mandir di dalam rumah, merasa senang sekaligus gugup. Katak Qibao Kaike menepuk bahu Fatishu dan menghiburnya. Chunlei, kalau kamu menyukai seseorang, kamu harus memanfaatkan kesempatan. Kalau tidak, kamu akan menyesal di kemudian hari. Sambil berkata begitu, ia menenggak satu tegukan besar anggur. Mendengar ini, Fatishu menatap si Katak dengan penasaran dan bertanya, "Katak, kamu juga punya cerita ya?" Katak itu menggaruk kepalanya dengan 3 jari dan tertawa. Itu semua sudah berlalu. Ia melirik sebentar. Sekilas terlihat kenangan masa lalu di matanya. Lalu ia berlari ke arah Totoro besar, meninggalkan isyarat semangat untuk Fatishu. Fatishu ragu-ragu cukup lama, tetapi akhirnya kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengeluarkan semua pakaiannya dari lemari. Dia berdiri di depan cermin dan berganti pakaian dengan hati-hati selama waktu yang cukup lama. Tetapi berapa kali pun dia berganti baju, tetap saja merasa tidak cocok. Fakta membuktikan bahwa jika seorang pria gemuk dan kutu buku tidak cukup tampan, maka sulit baginya untuk berubah menjadi pria tampan hanya dengan mengandalkan pakaian. Fatishu sedikit kecewa, tapi akhirnya harus menghadapinya. Jadi dia mengeluarkan pakaian terbaiknya dan memakainya. Setelah keluar dari kamar, dia pergi ke Yang Xia untuk meminjam parfum. Melihat wajah Fatishu yang memerah, Yang Xia tak kuasa menahan tawa. "Aku pakai parfum wanita. Kalau kamu mau pakai, harusnya kamu pinjam dari Zhang Yi kan? Emangnya apa bedanya?" Tanya Fatishu bingung. "Tentu saja beda." Yang Xia meletakkan tangannya di pinggang dan mulai menjelaskan dengan serius. "Parfum wanita itu untuk dicium oleh pria, dan parfum pria itu untuk dicium oleh wanita. Kalau kamu pakai yang salah, efeknya tidak akan sesuai." Mendengar itu, Fatishu langsung memutuskan. "Pas banget, aku mau pakai parfum yang sama dengan kamu." Yang Xia menutup mulutnya karena terkejut, lalu seperti teringat sesuatu dan berkata, "Apa mantan kekasihmu dari Shengjing datang ke sini?" Wajah Fatishu semakin merah. Enggak, aku cuman punya teman yang butuh aja." Yang Xia berhenti menggoda dia. Kalau terus digoda, Fatishu bisa-bisa malu sampai pengen masuk ke dalam tanah. Yang Xia memberikan parfumnya kepada Fatishu, yang kemudian menyemprotkan parfumnya ke seluruh tubuhnya dengan hati-hati, lalu mengumpulkan keberanian untuk keluar menemui Li Yangyang. Kata itu melihat penampilan Fatishu yang muda dan penuh semangat dari belakang, diam-diam memberikan jempol sambil tersenyum. "Semangat, nah!" Namun sambil memikirkannya, sebersit kesedihan tiba-tiba muncul di matanya. Kemudian ia kembali meneguk anggurnya dalam-dalam, lalu tertawa sambil memeluk tubuh Totoro yang berbulu dan mulai bercerita tentang masa lalunya. "Mengingat masa-masa itu, aku juga pernah mengalami cinta yang indah." Di sisi lain, Fatishu berjalan keluar dari tempat perlindungan, melewati benteng berbentuk setengah bola yang besar, dan keluar melalui pintu. Sebuah sosok anggun berdiri membelakanginya, berdiri tegak dan menawan di antara salju dan es. Seragam tempurnya yang hijau tua menjadi hiasan indah di dunia yang dingin ini. Setelah lama tidak bertemu, Fatishu terdiam sejenak saat melihat Li Yangyang berdiri di depannya. Qibao Kai lahir di sebuah keluarga kelas menengah di distrik Qingpu, kota Tianhai. Ayahnya adalah seorang penulis skenario terkenal, dan ibunya adalah guru musik di sekolah menengah.
Latar belakang keluarganya yang baik membuatnya menerima pendidikan yang layak sejak hari ia dilahirkan. Di bawah pengaruh kedua orang tuanya, ia mencoba mendalami sastra dan musik, namun pada akhirnya ia memilih musik. Saat remaja, bakat musiknya diakui oleh para guru dan teman-temannya di sekolah. Ia adalah seorang jenius musik yang populer. Tak terhitung gadis muda yang baru mulai mengenal cinta jatuh hati padanya karena sebuah penampilan biola yang ia bawakan. Namun, saat ia tumbuh dewasa, keluarganya mengalami perubahan mendadak. Ayahnya meninggal karena sakit parah, dan keluarga mereka terbebani oleh utang yang sangat besar. Sebagai jalan terakhir, ia terpaksa menghentikan sementara pendidikan musiknya yang mahal dan mulai mencari uang untuk membantu keuangan keluarga dengan cara tampil memainkan musik. Ia mencoba segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk tampil di hotel, klub malam, bahkan di jalanan. Setiap kali ia tidak memiliki pekerjaan, ia akan membawa biola pemberian ayahnya dan pergi ke persimpangan Jalan Changning di kota Tianhai untuk bermain musik. Suara biola yang elegan terdengar sangat mencolok di jalanan kota Tianhai. Musik yang ringan dan menyenangkan itu seakan menceritakan kesedihan dalam hati musisi malang ini. Para pejalan kaki selalu tak kuasa untuk tidak melemparkan beberapa koin ke dalam kotak biolanya. Lambat laun, seorang gadis muda mulai muncul di antara kerumunan orang yang datang untuk mendengarkan musik. Setiap kali suara biola terdengar, ia akan selalu muncul tepat waktu di bawah lampu jalan, diam-diam menonton sang musisi muda, lalu menunggu hingga penampilannya selesai, dan kemudian meletakkan selembar uang 10 yuan ke dalam kotak biolanya. Setelah musik berakhir, ia akan langsung pergi dan tidak pernah berbicara pada pemuda itu. Lambat laun, pemuda itu pun mulai memperhatikan penonton spesial ini. Meskipun tak pernah ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka, namun ia bisa merasakan bahwa gadis itu memahami musiknya. Perasaan khusus mulai tumbuh di dalam hatinya. Qi Baokai diam-diam mengikuti gadis itu setelah sebuah pertunjukan dan mencari tahu dari para tetangganya tentang namanya. Saat pertama kali ia mengetahui bahwa namanya adalah Jiang Manxi, ia tak bisa menahan senyumnya. Malam itu, ia begitu bersemangat hingga tak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, Qi Baokai tidak pergi tampil di bar, melainkan langsung menuju persimpangan Jalan Changning. Ketika suara biola terdengar, gadis itu kembali muncul di bawah lampu jalan seperti biasa. Lengan atas dari atasan berwarna putih susu yang ia kenakan digulung, memperlihatkan lengan putihnya dan betisnya sedikit terlihat dari balik rok kaki sepanjang lutut. Di bawah topi bundar berwarna senada, namun sedikit lebih gelap, tampaklah wajah seorang gadis yang terpesona oleh musik. Kehadiran gadis itu tampaknya membuat Qi Baokai memainkan biolanya dengan lebih bersemangat. Kali ini, setelah penampilannya selesai, ia berbicara kepada gadis itu untuk pertama kalinya. Ia mengatakan bahwa namanya Qi Baokai dan ia ingin mentraktir sang gadis secangkir kopi. Gadis itu menyetujui permintaannya, dan ketika ia menatap Qi Baokai dengan mata bulat besarnya yang bersinar, muncul sebuah perasaan istimewa dalam dirinya. Sama seperti yang terjadi pada semua anak muda yang sedang jatuh cinta. Gadis muda itu jatuh hati pada sang musisi miskin, dan mereka pun menjalin kisah cinta yang manis dan penuh gairah. Namun tak lama kemudian, hubungan mereka diketahui oleh orang tua sang gadis. Ayah sang gadis menjalankan sebuah restoran dan memiliki kekayaan yang cukup besar. Ia hanya memiliki satu orang putri dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pemain biola miskin akan merebut putrinya. Sejak saat itu, mereka hanya bisa bertemu secara diam-diam, berusaha menerobos batasan duniawi dengan usaha mereka sendiri. Namun semua itu tak berarti di hadapan kenyataan yang besar dan kejam. Ayah sang gadis dengan cepat menjodohkannya dengan seorang pemuda kaya yang dianggap cocok untuknya dan menyuruh seseorang untuk memperingatkan Qi Baokai. Ketika Qi Baokai pulang ke rumah hari itu, ia mendapati rumahnya berantakan dan ibunya duduk di atas ranjang sambil menangis dan menutup wajahnya. Setelah kematian ayahnya, ia kembali merasakan perasaan tak berdaya yang dalam terhadap dunia ini. Kehidupan nyata bukanlah dongeng. Sang putri tidak akan menikahi seorang sarjana miskin.
Yang bisa bersama hanyalah pangeran dan putri. Ia merasa tak memiliki takdir semacam itu, dan itu tidak akan pernah menjadi gilirannya. Cinta selalu dalam keadaan kekurangan stok. Apa yang bisa ia perjuangkan? Pada hari pernikahan sang gadis, ia pergi ke bar sendirian dan menenggak minuman keras termurah hingga mabuk. Sejak itu, ia tidak pernah melihat gadis itu lagi. Padahal jelas mereka tinggal di kota yang sama, dan jarak tempat tinggal mereka tidak lebih dari 30 km dalam garis lurus. Namun mereka sudah tidak berada dalam dunia yang sama. Hubungan yang penuh penyesalan ini menjadi luka abadi dalam hatinya. Sejak saat itu, musik pemain biola muda ini di jalanan Changning selalu mengandung suara yang menghancurkan hati. Qi Baokai tak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi terkenal karena hal ini. Orang-orang semua ingin mendengarkan suara biola yang penuh kesedihan dan kehancuran itu. Mungkin setiap orang menyimpan penyesalan tentang cinta dalam hati mereka. Ia mulai tampil di berbagai tempat mewah, memainkan musik untuk orang-orang kaya dan berkuasa, menerima bayaran yang besar, dan mendapat sedikit ketenaran dalam dunia pertunjukan di kota Tianhai. Namun ia tetap hidup seorang diri hingga usianya mencapai 30 tahun lebih dan tak memiliki harapan untuk menikah. Cintanya telah mati lebih dari 10 tahun yang lalu, pada hari pernikahan Jiang Manxi. Demi meneruskan garis keturunan keluarga, ibunya mengatur berbagai perjodohan untuknya. Tak satu pun dari wanita-wanita yang dipilih itu ia sukai, namun semuanya adalah perempuan yang rajin dan cakap mengurus rumah tangga. Agar tidak mengecewakan harapan ibunya, akhirnya ia memilih seorang perempuan yang tampaknya paling cocok, hanya karena perempuan itu sangat pendiam dan tidak pernah mencampuri urusan Qi Baokai. Sejak saat itu, kehidupannya pun menjadi seperti kedua orang tuanya. Mereka menikah, hidup bersama, dan memiliki seorang putri yang manis. Ia menamai putrinya Qi Nianxi. Saat istrinya mendengar nama itu, ia menangis haru, karena namanya juga mengandung kata Shi, puisi, dan ia menyangka bahwa itu adalah ungkapan cinta suaminya kepadanya. Qi Baokai mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada putrinya. Hidup bisa saja tanpa cinta, tetapi hidup harus tetap berjalan. Bekerja, mencari uang, menghidupi keluarga. Makan, bekerja, tidur, membuka mata, makan lagi, bekerja lagi, tidur lagi. Hari demi hari, mengulang yang sama, lalu diam-diam menunggu kematian datang. Hingga suatu hari, ia mengikuti kompetisi musik putrinya dan kembali bertemu dengan wanita yang selama ini selalu hadir dalam mimpinya. Saat itu, Qi Baokai telah memasuki usia 40 tahun. Garis rambutnya sudah lebih tinggi, rambutnya mulai memutih, dan kerutan di sudut matanya tampak jelas saat ia tersenyum. Wanita itu tampak telah kehilangan sinarnya. Meskipun ia masih berpakaian anggun, namun ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Ia juga memiliki anak. Putrinya juga ikut kompetisi itu dan memainkan biola. Bahkan lagu yang dimainkan adalah Skylark, lagu yang sering ia mainkan di jalan Changning. Hati Qi Baokai yang telah sunyi selama hampir 20 tahun mulai berdebar saat ia kembali bertemu Jiang Manxi. Telapak tangannya berkeringat karena gugup, tetapi Jiang Manxi yang duduk di kursinya tak melihatnya dan hanya bertepuk tangan untuk putrinya di atas panggung. Setelah kompetisi selesai, Qi Baokai memberanikan diri, menyerahkan putrinya pada guru, lalu mengejarnya. Jiang Manxi menggandeng putrinya menuju mobil. Qi Baokai berlari dan dengan suara serak memaksa keluar dua kata, "Tunggu sebentar." Jiang Manxi menoleh dengan terkejut. Qi Baokai sangat gugup. Detak jantungnya berdetak begitu keras hingga terdengar jelas, duk, duk, duk. Ia telah menanti adegan pertemuan kembali ini selama hampir 20 tahun, membayangkan berbagai kemungkinan dan ekspresi Jiang Manxi. Bahagia, canggung, gugup, atau marah karena ia tak punya keberanian untuk membawanya pergi. Namun saat Jiang Manxi menoleh, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Maaf Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Jiang Manxi bertanya dengan ekspresi bingung. Ia memandangi pria parubaya di depannya yang tampak letih oleh kehidupan, seolah berusaha mengingat di mana pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun tatapan asing dan dingin itu bagaikan pedang tajam yang menusuk hati Qi Baokai. Sudah 20 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu.
Ia bukan lagi pemain biola muda dan tampan, dan dia pun bukan lagi gadis muda yang mudah tersentuh oleh suara biola. Yang paling menyedihkan bukanlah dendam, bukan kebencian, bukan pula kata-kata yang tak terucap. Namun saat kau dilupakan oleh seseorang yang tak pernah bisa kau lupakan. Tidak ada apa-apa. Maaf, saya salah orang. Qi Baokai berbalik dan melarikan diri. Setelah ia pergi, Jiang Manshi memasukkan putrinya ke dalam mobil. Ia tak kuasa menahan air mata yang mulai membasahi matanya. Namun, di tengah keheningan dan kesendirian, Qi Baokai menemukan cara baru untuk hidup dan bermakna. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan juga tentang bagaimana ia bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain melalui musiknya. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan mengunjungi taman-taman kota dan tempat umum lainnya, memainkan biolanya dan menyanyikan lagu-lagu yang ceria. Suaranya yang merdu dan musiknya yang mengalun lembut mampu menyentuh hati banyak orang yang mendengarnya, terutama mereka yang merasa sedih dan kehilangan harapan. Warga kota Tianhai mulai mengenal sosoknya sebagai kodok musisi, yang selalu membawa senyum di wajah mereka dengan lagu-lagunya. Meski ia tidak lagi menjadi manusia seperti dulu, semangatnya untuk hidup dan mencintai tidak pernah padam. Pada suatu hari yang dingin, seorang anak kecil datang menghampiri Qi Baokai yang sedang bermain di tepi sungai. Anak itu memandangnya dengan mata penuh kekaguman dan berkata, "Kau sangat hebat, kodok musisi. Suaramu membuatku merasa lebih baik." Qi Baokai tersenyum, lalu menjawab, "Musik adalah bahasa hati, dan hati yang tulus selalu bisa menghangatkan jiwa." Meski tak lagi memiliki kehidupan yang sama seperti sebelumnya, Qi Baokai telah menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan cinta. Bukan melalui hubungan manusia biasa, tetapi melalui musik yang menghubungkan semua makhluk. Ia pun bernyanyi dan bermain biola hingga malam tiba, membawa cahaya dan harapan di tengah kegelapan dunia yang penuh dengan keputusasaan. Ketika Fatty Shu bertemu dengan Li Yangyang, dia mengira dirinya akan sangat gugup setelah melihatnya. Namun saat benar-benar melihat senyum lembut khasnya, hati Fatty Shu menjadi tenang. Dia selalu begitu mengerti Fatty Shu dan tak pernah membuatnya merasa bingung. Li Yangyang berjalan mendekati Fatty Shu dan menatap matanya cukup lama sebelum berkata dengan gembira, "Kamu banyak sekali kehilangan berat badan sejak terakhir kali. Kamu terlihat makin tampan." Fatty Shu terkekeh, menggaruk kepalanya, lalu berkata, "Aku sudah berlatih keras. Lagi pula, aku tidak bisa terus-menerus menahan semuanya. Baiklah, aku akan mengantarmu berkeliling." Fatty Shu menunjuk ke arah es dan salju di kejauhan, sambil berkata sedikit malu-malu, "Tempat perlindungan Zhang Yi tidak pernah dapat diakses oleh orang luar, karena banyak rahasia inti yang ada di sana. Di saat seperti ini, orang-orang datang jauh-jauh untuk menemuinya, namun bahkan tidak mengundang mereka masuk untuk duduk, benar-benar membuat Fatty Shu merasa agak malu." Li Yangyang tersenyum tipis. "Baiklah." Namun pada saat itu, gerbang benteng Tianhai terbuka. Paman Yu dengan sebatang rokok di mulutnya, tersenyum dan mengulurkan tangan kuat berotot untuk menyambut keduanya, berkata, "Masuk dan duduk sebentar." Fatty Shu berkedip, agak terkejut. Paman Yu mengirim pesan suara kepada Fatty Shu, mengatakan, "Zhang Yi bilang, karena dia pacarmu, maka dia adalah bagian dari kami. Aku tak bisa begitu saja tidak menghormati sedikit pun, kan?" Zhang Yi Sangat mengenal latar belakang Li Yangyang dan tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukannya di tempat perlindungan itu. Selain itu, walaupun tempat perlindungan saat ini dikatakan memiliki rahasia, hal terpenting bagi Zhang Yi adalah orang-orang. Lagi pula, hampir semua bahan strategi pentingnya disimpan di ruang asing. Bahkan jika ia meninggalkan kota Tianhai, selama membawa lukran dan lainnya, ia bisa dengan cepat membangun kembali tempat perlindungan baru. Fatty Shu hampir meneteskan air mata. "Bos, kamu sangat baik padaku." Sudut bibirnya perlahan naik dan ia menunjuk ke arah benteng Tianhai di belakangnya. "Ayo, di luar terlalu dingin. Kita masuk dan duduk saja." Li Yangyang menutup mulutnya karena terkejut. Boleh begitu?"
Tuan Chaos sepertinya tidak suka orang lain datang ke tempatnya. Apa hubungan aku dengannya? Temanku. Sudah jauh-jauh datang ke sini, jadi tentu saja dia harus menghormatiku. 6 distrik utama di kerajaan Huaxu dalam keadaan mobilisasi. Setelah 36 makhluk surgawi dikirim, mulai diberlakukan hukum militer di seluruh kota Shengjing. Kapten pengawal Longming, Letnan Jenderal Xiang Daowen, mulai memberikan perintah untuk memeriksa seluruh kota Shengjing satu persatu. Kecuali untuk sejumlah kecil orang dengan status bangsawan, semua orang harus menjalani tes darah untuk mencegah orang asing menyusup ke dalam kota Shengjing. Kota Naga Salju, Shen, Zhen Yuanzi. Setelah Zhong Yue menerima informasi dari para pemimpin tertinggi wilayah tersebut, ia juga bertindak dan memerintahkan semua orang di seluruh wilayah tambang untuk menjalani tes. Ia memerintahkan kapten pengawal Longming, mulailah dari pengawal Longming dan terima putaran pertama tes. Selanjutnya, staf kota Naga Salju dan lembah Noyu, lalu para penambang. Pastikan tidak ada yang terlewat. Kapten pengawal Longming memberi hormat. Siap yang mulia. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan hati-hati menggunakan punggung tangan. Zhong Yue duduk di depan meja besar, mengerutkan dahi dengan dalam. Kebanyakan urat biji Yuanxi di lembah Wuyu sudah digali oleh Chaos, tapi tempat ini masih butuh pengawasan. Jika peradaban bawah tanah di bawah pegunungan Qinling memberontak lagi, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tapi, dia melihat telapak tangannya yang kering dan bertanya, apakah kekuatanku saat ini tidak sejalan dengan zaman? Belum lama ini, dia baru saja mengalami pertempuran dengan Zhang Yi. Disebut pertempuran, tapi sebenarnya dia langsung dibunuh oleh Zhang Yi dalam satu serangan. Dia sama sekali tidak bereaksi dan ditembak menembus tubuhnya oleh meriam bintang Zhang Yi. Ternyata meski keduanya adalah Ipsilon, ada jurang kekuatan di antara mereka. Dalam perang invasi lembah kabut, yang meliputi sebagian besar wilayah Huaxu, ras mutan dan makhluk asing yang muncul di berbagai tempat, semua mutan berzirah perak memiliki kekuatan setingkat kereta hitam. Jika dia bertemu dengan makhluk seperti itu, akan sulit untuk menghadapinya dengan kekuatannya. Bodhisattva Ksitigarbha dan Houtu tidak bisa mudah meninggalkan kota Shengjing. Jika kita menghadapi perang eksternal, aku harus menjadi yang pertama ke garis depan. Zhong Yue, kau harus bekerja lebih keras. Zhong Yue berkata pada dirinya sendiri. Begitu selesai berbicara, tiba-tiba sejumlah besar darah terciprat di jendela luar, seperti tinta yang tumpah, membawa kengerian aneh di malam dingin ini. Pupil Zhong Yue menyempit tiba-tiba, dan kekuatan supranatural berwarna oker yang kuat langsung muncul dari tubuhnya. Dia menepuk meja dan berdiri. Siapa itu? Boom! Pintu kantor dibuka, dan angin dingin menerpa ruangannya dari luar. 2 orang muncul di pintu, satu gemuk dan satu kurus. Keduanya mengenakan pakaian penambang, menatapnya dengan ekspresi bercanda. Tubuh mereka penuh bau darah yang kuat. Zhong Yue melihat di lorong luar, darah terkumpul membentuk sungai yang mengalir, dan banyak tubuh pengawal Longming dan staf berserakan. Pria kurus mengenakan topi wol hitam di kepala, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan tampak menyeramkan serta penuh tipu daya. Hai, Zhen Yuanzi Zhong Yue, bukan? Ia perlahan mengangkat sudut mulutnya. Bayangan di bawah kakinya tiba-tiba berdiri seperti cairan lengket, dan di belakangnya berubah menjadi burung raksasa mengerikan dengan sayap hitam legam terbentang. Boleh pinjam kepalamu sebentar? Pria kurus itu tersenyum berkata, Kota Shengjing, Xiang Daowen, kapten pengawal Longming, memimpin pekerjaan. Kerajaan Huaxu mungkin akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Ia kini tidak berani tidur nyenyak setiap hari. Bagaimanapun, invasi pasukan mutan dari Wugu tidak akan memberi peringatan sebelumnya. Larut malam, dia duduk di meja sambil meninjau dokumen, ketika tiba-tiba perangkat komunikasi menerima permintaan panggilan dari Zhong Yue. Xiang Daowen sedikit mengerutkan dahi. Sudah larut malam. Apa yang ingin Zhong Yue bicarakan denganku? Di masa-masa khusus ini, apapun yang terjadi bisa membawa berita buruk. Xiang Daowen menghubungkan panggilan, dan perangkat komunikasi segera menampilkan gambar di depannya. Sebuah adegan yang membuat wajahnya berubah dingin dan menakutkan. Di lapangan latihan kota Naga Salju,
Seragam tempur Zhong Yue terkelupas, dan ia digantung hampir telanjang di tiang bendera tinggi. Matanya terpejam, nyawa tidak diketahui. "Zhong Yue!" Shang Dawen tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi amarah. Tiba-tiba kepala muncul di kamera. Itu pria kurus dengan topi wol hitam. Lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya terlihat seperti mayat hidup di film. Saat melihat Shang Dawen, ia langsung tersenyum dan mengulurkan tangan menyapanya. "Halo, Kapten Pengawal Longming, Shang Dawen, bukan?"